Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Kita berjumpa lagi di mata kuliah praktek software akuntansi bersama saya Era Trianita Saputra. Oke, di sesi kali ini teman-teman semua kita akan membahas tentang modul pembelian. Nah, di pengantar modul pembelian ini ya, kita akan membahas hal-hal apa saja yang menyangkut dengan transaksi pembelian serta nanti ya ketika terjadi pengeluaran kas itu bagaimanakah stepnya. Oke. Nah, di layar teman-teman semua tampak ya ada beberapa transaksi dalam siklus pembelian. Yang pertama kita mulai dari permintaan pembelian atau purchase requisition. Lalu yang kedua ada pesanan pembelian atau purchase order. Lalu yang ketiga penerimaan pembelian, receive item, faktur pembelian, retur pembelian, pembayaran pembelian atau purchase payment. Oke. Nah, keenam item tadi ya di menu accurate itu di sisi mana Bu? Ya kan? Nah, oke. Nah, kita lihat di layar ya teman-teman semua ya, untuk modul pembelian tertera ya di sisi kiri ya dari kita, lalu silakan klik purchase atau klik pembelian, lalu akan muncul menu-menu yang mana menu tersebut akan kita gunakan untuk latihan kasus ke depan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah purchase requisition atau permintaan pembelian. Oke. Nah, permintaan pembelian ini bisa kita kategorikan ke dalam dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi outside, yang kedua adalah sisi yang di dalam. Nah, kalau di dalam ya, misalnya ya, teman-teman semua. Dalam satu perusahaan ya, untuk persediaannya itu stoknya menipis karena berdasarkan dengan perhitungan EOQ ya, sebaiknya persediaan tersebut sudah harus dibeli. Lalu ya pada bagian inventory ya, pada bagian persediaan meminta kepada bagian pembelian dalam suatu perusahaan untuk melakukan aksi pembelian. Nah, dari permintaan departemen persediaan ya, departemen pengadaan kepada departemen pembelian ya, kita bisa klasifikasikan sebagai purchase requisition contohnya. Lalu yang kedua itu purchase order, atau kita sebut sebagai PO. Nah, PO ini teman-teman semua ya adalah suatu proses di mana dari bagian pembelian tadi ya melakukan ya pemesanan ya atau order ke pihak ya pemasok bisa, atau pihak ya penjual juga bisa ya. Nah, penjual ini ya ketika apa? Ketika barangnya atau inventorinya itu ya tergolong baru ya. Tergolong baru dalam artian apa? Nah, baru di sini adalah berarti apa? Sebelumnya belum pernah terjadi transaksi ya, baik itu pembelian ataupun penjualan. Oke. Purchase order ini ya dilakukan ya, atau kita bisa sebut sebagai purchase order ketika apa? Ketika barangnya itu tidak ada ya dalam stoknya, atau juga ya ketika barang tersebut ya barang tersebut ternyata ya dari sisi penjual ternyata stoknya itu di tempat lain ya, sehingga harus menunggu. Oke. Kalau contoh yang paling simpel apa Bu? Contoh yang paling simpel ketika kita check out ke dalam salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Ada sistem istilahnya PO, ya kan? Nah, PO ya berarti apa? Si pihak buyer ini harus menunggu ya dalam selang beberapa waktu sehingga nanti barangnya sampai ke tangan kita. Oke, itu adalah purchase order. Oke, ketika ya proses purchase order itu sudah selesai ya, artinya barang sudah ready ya, maka nanti sisi pembeli akan menerima. Karena apa ya? Karena nanti ya terjadi proses penerimaan barang. Lalu dilanjutkan dengan purchase invoice ya. Nah, ketika kita membeli ya makanan di salah satu restoran, pasti kita akan diberikan ya nota ya, atau bisa juga invoice pun juga bisa. Nah, dari invoice tersebut ya nanti kita dapat melakukan yang namanya purchase payment, itu juga bisa. Nah,
ketika dalam proses purchase payment ya, ternyata barang dikirimkan dan barang tidak sesuai dengan spesifikasi, entah barang cacat gitu, entah itu rusak ya kan. Nah, lalu bagaimana Bu? Oke, dari sisi pembeli dapat melakukan ya pengembalian atau kita sebut sebagai retur pembelian. Oke. Nah, dari departemen pembelian tadi ya melakukan retur ke sisi penjual ya, karena apa? Karena barangnya itu tidak sesuai. Nah, ini adalah siklus ya teman-teman semua yang akan kita bahas ya secara satu demi satu ya nantinya di kelas. Dan nanti di kelas ya teman-teman saya harapkan ya ketika ada kebingungan ya atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Dan untuk kasusnya nanti ya kita akan mulai dari step pertama yaitu purchase requisition, lalu dilanjutkan dengan purchase order. Oke. Lalu ketika muncul pertanyaan di sini, Bu, apakah purchase requisition kita dapat tiadakan, Bu? Dalam artian kita langsung melakukan purchase order. Bisa. Ketika apa? Ketika ya kita melakukan aksi pembelian ya atas nama diri kita sendiri, bukan atas nama perusahaan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ketika atas nama diri sendiri berarti apa? Kita tidak langsung melakukan purchase requisition, tapi kita langsung melakukan purchase order. Ya, contoh beli barang ya untuk persediaan usaha ya melalui Shopee misalnya atau melalui e-commerce lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sering kita temui ya teman-teman semua. Oke, untuk pengantar modul pembelian cukup sekian teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, ada kasus yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kelas. Dan untuk kasus-kasusnya kita akan bahas ya secara mendalam dan secara detail di kelas. Jadi silakan apabila ada pertanyaan sampaikan kepada saya. Sekian dulu untuk sesi kali ini, kita akan lanjutkan untuk sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.